Oke teman-teman, kembali lagi ke channel kita kali ini. Saat ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam. Untuk itu, terus nonton video ini sampai habis, oke? Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Oke? Menurut sejarah, Islam muncul dan berkembang pertama di Jazirah Arab pada awal abad ke-7 Masehi. Islam secara literatur memang dibawa oleh Muhammad SAW. Akan tetapi, Islam secara ajaran sudah ada sejak zaman manusia ada di bumi, yaitu Adam. Homo sapiens pertama yang juga menjadi nabi bagi keluarganya diyakini oleh orang Islam sebagai orang yang dengan keyakinan Islam atau minimal membawa ruh Islam itu sendiri. Selanjutnya, diteruskan oleh para nabi-nabi setelahnya sampai era Nabi Muhammad SAW yang menjadi nabi dan rasul penutup. Tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Melihat sejarah panjang kekhalifahan di atas dan berbagai upaya perluasan pengaruh, tidak heran jika Islam tersebar di berbagai penjuru dunia. Selain itu, perkembangan Islam juga dapat ditelik dari munculnya ilmuwan muslim tersohor. Beberapa di antaranya seperti Avicenna yang memberi fondasi pada ilmu kedokteran. Kemudian ada Al-Khwarizmi yang merupakan ahli astronomi. Hingga ada Al-Khazini yang menyempurnakan teori Ptolemaic. Bahkan, ilmuwan-ilmuwan Islam inilah yang kemudian ikut menyelamatkan berbagai arsip-arsip kuno era Renaissance, misalnya seperti karya Aristoteles. Selain itu, dari segi budaya, peradaban Islam juga memperkenalkan kopi sebagai minuman. Biji kopi pada awalnya dikirim ke penjuru dunia dari pelabuhan Mocha yang ada di Yaman. Tidak heran jika istilah Mocha hingga saat ini terus diasosiasikan dengan kopi. Menurut Harun Nasution, ia berpendapat bahwasanya perkembangan Islam dibagi menjadi 3 periode. Hal tersebut dikutip dari buku yang berjudul Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, karya Profesor Dr. Ragib Ar-Sirjani. Pada buku ini dijelaskan bahwasanya periode dibagi menjadi 3. Yang pertama ada periode klasik. Yang kedua, ada periode pertengahan, dan yang terakhir, ada periode modern. Pada periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi integrasi dan kemajuan. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi. Pada masa Bani Umayyah, Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam kemudian meluas dari Afrika Utara sampai Spanyol di belahan barat. Lebih lanjut, perluasan ini menyentuh Persia hingga ke India di belahan timur. Sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini, yaitu Imam Malik, yang kedua Imam Abu Hanifah, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang terakhir ada Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Sayangnya, pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Kemudian yang kedua ada periode pertengahan. Pada fase ini terdapat 3 kerajaan besar. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan besar mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik pun menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Kemajuan Islam pada era ini lebih banyak berpusat di bidang politik. Selain itu, Barat juga mulai bangkit. Namun, demikian kekuatan Eropa pada waktu itu masih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan Islam. Dan yang terakhir ada periode modern.
Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Dengan demikian, kebangkitan umat Islam ini dibagi menjadi dua periode, yakni kebangkitan awal dan kebangkitan kedua. Pada periode kebangkitan awal, muncul kesadaran penting pembaruan dalam Islam, baik secara politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel pada tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat Islam. Inilah yang kemudian menyebabkan berkembangnya pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaruan Islam pada era kontemporer. Demikian gambaran umum periodisasi peradaban Islam dari periode klasik, pertengahan, dan modern. Sebagai cermin masa lalu dan sebagai pelajaran bagi orang yang datang kemudian agar mampu menghadapi masa depan dengan penuh optimisme serta belajar pada kegagalan masa lalu dan agar terhindar dari pesimisme. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Tunggu lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.